Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Tersandung kasus narkoba dan desersi, 3 polisi di Grobogan dan salah 3 dipecat secara tidak hormat. Ribuan batang rokok ilegal bernilai miliaran rupiah dimusnahkan Bea Cukai, Jawa Tengah. Federasi Sepak Bola FIFA mengecek kesiapan Stadion Manahan Solo sebagai venue Piala Dunia U17 mendatang. Rumput dan tribun menjadi catatan perbaikan. Warga Dusun Kropoh di Desa Gogondalem, Kabupaten Semarang mengalami krisis air bersih selama 2 bulan terakhir. Kini mereka hanya mengandalkan air bantuan lantaran seluruh sumur dan sungai mengering akibat kemarau panjang. Inilah dampak kemarau panjang bagi warga Dusun Kropoh di Desa Gogondalem, Kecamatan Beringin, Kabupaten Semarang. Selama 2 bulan terakhir, ritual menempatkan jerigen dan tong di lokasi bak penampungan air sudah menjadi pemandangan harian. Warga hanya ingin mendapatkan bagian dari air bantuan. Bahkan jerigen dan tong sudah diletakkan warga sejak malam hingga pagi hari sebelum truk tangki datang. Bisa dimaklumi, air bantuan menjadi satu-satunya andalan warga dusun. Seluruh sumur dan sungai sudah mengering sejak awal bulan Juni lalu. Dusun Kropoh menjadi langganan krisis air bersih setiap kemarau datang. Berada di perbukitan dengan kondisi tanah tandus, membuat dusun ini selalu mengalami krisis air. Selama 3 bulan ini Pak, warga mencari airnya seperti apa Pak? Ya, mencarinya di tempat-tempat tuh, kali, lepen. Sekarang masih ada Pak? Sudah kering. Sudah kering? Kering. Kalau kering berarti nunggu kiriman? Iya, nih kiriman. Pemerintah daerah sedang berupaya membangun instalasi PAM Simas untuk mengatasi ancaman kekeringan bagi warga Dusun Kropoh. Yulianto melaporkan dari Kabupaten Semarang. Berita selanjutnya, pencurian kambing di Desa Kandang Mas, Kudus mulai meresahkan warga. Pada peristiwa terakhir, aksi pelaku terekam kamera pengawas saat mencuri kambing dari kandang ternak milik warga. Pencurian kambing terjadi di Desa Kandang Mas, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus. Beruntung kasus ini terekam kamera pengawas pada 27 Juli lalu. Dari rekaman terlihat pelaku beraksi seorang diri. Pelaku tergolong profesional, spesialis pencuri ternak. Pelaku masuk dengan merusak pintu kandang dan hanya dalam hitungan menit pelaku membawa kabur seekor kambing. Menurut pemilik, kambing yang dicuri adalah maskot di kandangnya sehingga harganya mencapai puluhan juta rupiah. Saya tahunya itu kok di luar ada suara kambing gaduh gitu. Dan setelah kambing itu gaduh, aku kan keluar, setelah keluar saya cek kandang. Duh, kok enggak ada yang besar. Meski kasus pencurian ternak baru pertama kali terjadi di desa ini, namun warga yang berprofesi sebagai peternak mulai resah. Namun demikian, korban sejauh ini belum melaporkan kasus ini kepada pihak kepolisian. Arif Nur melaporkan dari Kudus. Jutaan batang rokok ilegal bernilai miliaran rupiah dimusnahkan petugas Bea Cukai di Jawa Tengah. Rokok-rokok ini merupakan hasil sitaan dari berbagai wilayah di Jawa Tengah. Petugas Bea Cukai bersama Satpol PP dan TNI membakar jutaan rokok ilegal di halaman Setda Magelang Selasa siang. Sekitar 1.600 batang rokok ilegal karena tanpa cukai. Jutaan batang rokok ini bernilai sekitar 1,8 miliar rupiah hasil penindakan selama setahun terakhir. Rokok-rokok ilegal disita dari sejumlah toko di Magelang, Temanggung, Wonosobo, dan Purworejo. Polisi telah menetapkan 2 orang sebagai tersangka pada kasus rokok ilegal ini. 2 pelaku lain masuk dalam daftar buronan.
Modus pengedar rokok ilegal menggunakan mobil pribadi saat menyalurkan rokok ke warung-warung atau toko. Di tahun 2023 sampai bulan Juni itu ada 2,1 batang rokok ilegal, kemudian 21,6 liter MMEA dan 335 gram NPP. Sehingga total kerugian negara 1,8 totalnya. Tak hanya batang rokok, puluhan liter minuman yang mengandung alkohol juga disita dan dimusnahkan. Wahyudiono melaporkan dari Magelang. Para petani tembakau asal Temanggung dan Wonosobo mengeluhkan harga jual murah tembakau hingga mengakibatkan kerugian. Sebagai solusi, mereka diajak berdiskusi dengan PT Jarum Kudus supaya harga jualnya bisa naik. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengajak para petani tembakau asal Temanggung dan Wonosobo ke PT Jarum Kudus. Mereka mengeluhkan harga jual tembakau yang dinilai sangat murah. Dalam 10 tahun terakhir, harga jual tembakau di tingkat petani hanya Rp25.000 per kilogram. Termahal sekitar Rp60.000 per kilogram. Harga itu dinilai rendah sehingga petani tembakau merugi. Sekitaran 10 tahunan ke belakang itu sudah merugi, Pak. Kalau dulu zaman bapak saya itu tembakau itu corone itu waktu musim tembakau, panen tembakau itu sudah ibaratnya itu iso dijakake gitu, Pak. Artinya kalau hasil itu kayak rodok lumayan gitu. Cuman 10 tahun ke belakang ini memang terlalu banyak ruginya itu, Pak. Guna menyikapi keluh kesah tersebut, petani tembakau diajak berdiskusi ke PT Jarum Kudus untuk meningkatkan harga jual. Salah satunya dengan peningkatan kualitas tembakau. Tembakau berkualitas bisa dibeli PT Jarum Kudus hingga Rp100.000 per kilogram. Tahun ini saya didatangi oleh teman-teman petani tembakau dari Temanggung dan Wonosobo. Saya ajak ketemu sama PT Jarum ya agar apa yang diharapkan tersampaikan secara terang, jelas dan ada solusi jalan keluarnya. Tadi sudah pertama Jarum ini sebetulnya membeli tembakau tergantung grade-nya, harganya bagus, mulai 30.000 sampai 100.000. Oleh karena itu harga bagus, tapi petani juga harus memperbaiki kualitas produksinya. Ya. Menteri Perdagangan pernah mengajak petani tembakau dari Madura berdiskusi dengan PT Jarum Kudus. Hasilnya, kualitas tembakau asal Madura meningkat sehingga dibeli PT Jarum Kudus dengan harga tinggi. Arif Nur melaporkan dari Kudus.